Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Di ASC Channel ini ada pembelajaran matematika mudah dan indah ya, matematika mudah dan indah. Memang matematika itu kalau kita sampaikan dengan kalimat sederhana dan dengan memakai logika, tidak terlalu banyak menghafal ya, kita pakai logika kita, maka matematika itu sangat mudah ya. Dan nanti karena kita merasa mudah, matematika itu nantinya menjadi indah, Bisa dibuktikan ya dengan mengikuti ASC Channel ini. ASC Channel. Di ASC Channel itu ada matematika minat, matematika wajib kelas 10, 11 dan 12. Juga ada matematika SMP kelas 7, 8 dan 9. Dan juga kita ikuti perkembangan pendidikan yaitu dengan menampilkan matematika kurikulum merdeka dan matematika TPS ya. TPS itu tes potensi skolastik yang mulai tahun 2023 entah sampai tahun berapa nanti tes potensi skolastik ini atau TPS ini menjadi bahan untuk tes penerimaan mahasiswa ke perguruan tinggi negeri. Bisa diikuti terus, like, subscribe dan share ya. Nah, pagi ini saya akan bahas tentang pemantapan limit fungsi trigonometri. Ini kita bilang pemantapan berarti dulunya sudah pernah kita bahas ya, limit-limit yang cukup banyak ya. Ini pemantapan berarti sedikit teori dan contohnya kita perdalam lagi ya. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat motivasi yang bisa saya sampaikan. Kalau kita sekalian saya ajak merenung gitu ya. Saya ajak merenung. Coba kita bayangkan atau kita lihat sebuah rumah yang dibangun oleh seseorang ya. Ada tukang seahli apapun tukangnya ya. Lalu beberapa tahun kemudian rumah itu apalagi kalau nggak ditempati, maka temboknya pasti sudah mulai, dindingnya itu mulai retak-retak ya. Lalu atapnya mulai berjatuhan dan lain sebagainya. Itu kalau ciptaan manusia. Lalu rumah yang sebesar apapun, sekecil apapun pasti menggunakan tiang. Pasti menggunakan tiang. Kalau enggak ya bagaimana nanti menyanggahnya itu. Lalu butuh apa? Dicor dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya, butuh dicat agar bagus. Lalu bandingkan dengan ciptaan Allah. Satu saja ya, kita perhatikan, kita renungkan. Kita lihat langit itu. Langit itu umur berapa tahun? Itu Allah yang menciptakan. Seorang diri. Tidak ada yang retak sampai hari ini ya. Tidak ada yang retak. Sedikit pun tidak ada. Dan nampak indah walaupun nggak pernah dicat ya. Nggak pernah dicat tapi indah. Lalu tidak ada tiang ya. Ya, langit kan nggak ada tiangnya. Kalau ada tiangnya bagaimana kalau kita naik mobil? Bagaimana kalau kita naik motor? Bagaimana kalau kita olahraga? Ya, repot itu, terlalu banyak tiang nanti. Tapi ini nggak ada sehingga kita merasa bebas ya. Dan kuat ini. Itu menunjukkan apa? Bahwa kita itu sebetulnya nggak punya kemampuan apa-apa ya. Kita itu sebetulnya nggak punya kemampuan apa-apa. Dengan merasa tidak punya kemampuan apa-apa, maka kita bekerja keras. Kita belajar keras. Kita berdoa. Agar apa? Agar dibantu oleh Allah, ditolong Allah sehingga punya kemampuan. Walaupun tidak banyak. Ya. Tapi barangkali cukup untuk bekal hidup. Ya. Untuk bekal hidup. Dan terus minta tolong kepada Allah karena hanya Allah yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Oke ya, direnungkan itu. Nah, saya ulang sedikit tentang teori limit fungsi trigonometri ini.
secara umum limit fungsi trigonometri dibagi jadi dua. Nah itu. Yang pertama, untuk limit X mendekati K. Itu kamu lihat itu anunya apa? Teorinya itu. Dikerjakan seperti mengerjakan soal limit fungsi aljabar. Ya. Sebelumnya kan kita pernah belajar limit fungsi aljabar gitu. Maka kalau mengerjakan limit fungsi trigonometri yang X-nya mendekati K, maka seperti itu. Bisa difaktorkan, bisa dikalikan dengan bentuk sekawan, bisa diturunkan, ya seperti limit fungsi aljabar. Namun untuk X, limit X mendekati 0, yang nomor 2 itu, atau X mendekati K, yang bisa diubah menjadi mendekati 0, mengubahnya bagaimana? Dengan pemisalan nanti. Dengan pemisalan. Dikerjakan dengan rumus khusus. Rumusnya mana? Nah itu di halaman berikutnya itu. Kalau X-nya mendekati 0 atau X mendekati K yang bisa diubah menjadi X mendekati 0 nanti ada beberapa rumus. Banyak sebetulnya, cuman saya tampilkan 4 saja. Kalau limit X mendekati 0, sin AX per BX itu hasilnya A per B. Kalau yang di sebelah kanannya limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan A per B juga. Terus limit X mendekati 0, tan AX per BX juga sama dengan A per B. Dan limit X mendekati 0, sin AX per tan BX sama dengan A per B juga. Jadi hasilnya itu sama dengan apa? Koefisien X atas dibagi koefisien X bawah. Ini A per B, A per B, A per B ya toh. Dan ciri-cirinya tadi itu, ciri-cirinya apa? X mendekati 0, kalau tidak mendekati 0, bisa diubah menjadi mendekati 0 dengan pemisalan. Kalau tidak seperti itu, nggak bisa pakai rumus itu. Dan ciri-ciri ketiga, fungsinya itu selalu apa? Fungsinya selalu fungsi sinus atau tangen, tidak pernah kosinus, tidak pernah kosinus. Jadi sin dan tangen tidak pernah kosinus. Dan fungsi aljabar biasa. Kalau fungsinya kosinus gimana? Kita ubah agar menjadi sinus atau menjadi tangen dan lain sebagainya. Pokoknya berubah jadi sin atau tangen. Bagaimana cara merubahnya? Itu ada rumus bantu itu. 1 sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua, sin KX sama dengan 2 sin K per 2X cos K per 2X. Yang ketiga, cos KX sama dengan cos kuadrat K per 2X min sin kuadrat K per 2X. Terus ada lagi yang kedua, 2 cos kuadrat KE K per 2X min 1. Dan cos KX bisa diubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat K per 2 KX. Itu teori yang dipakai untuk limit fungsi trigonometri. Sekarang coba kita lihat contoh 1. Ini contoh satunya, nilai dari limit ini, X mendekati pi per 4, sin X plus cos X dibagi cos X sama dengan berapa? Pi itu berapa derajat? 180, kalau dibagi 4, 45 ya, berarti ini 45. Pertama kita lakukan X-nya diganti 45, coba. Menjadi apa? Limit X mendekati pi per 4, sin 45 ya plus cos 45 dibagi cos 45. Nah ini kalau benar nulis seperti ini kurang tepat ya. Kalau X nya sudah diganti ini, notasi limit tidak perlu ditulis gitu ya. Jadi kalau X nya sudah diganti batas ini, maka limitnya nggak perlu ditulis lagi. Tinggal nulis gini aja, sin 45 berapa? Setengah akar 2. Ditambah berapa? Cos 45, setengah akar 2. Cos 45, setengah akar 2. Maka semuanya bisa dibagi setengah akar 2. Ini bagi setengah akar 2 berapa? 1. Ini bagi setengah akar 2 berapa? 1. Ini bagi setengah akar 2 berapa? 1. 1 tambah 1, 2 bagi 1, 2. Ini sudah selesai berarti. Nggak perlu dikerjakan sama sekali. Kan waktu kita belajar limit fungsi aljabar sudah diberitahu
bahwa kalau batas dimasukkan ternyata menghasilkan konstan dibagi konstan, berarti sudah langsung selesai, nggak usah dikerjakan. Masih ingat ya? Coba kalau agak-agak lupa dicari limit fungsi aljabar di ASC channel ya, itu kontennya sudah ada. Paham ya? Ini berarti hasilnya langsung 2 gitu, selesai sudah. Lalu contoh yang kedua, nilai dari limit X mendekati ini. Yang kedua, limit X mendekati pi per 4 cos 2X dibagi sin X min cos X. Nah, ini cos 2X nya kita ubah dulu menjadi salah satu rumus tadi itu. Berarti jadi apa? Limit X mendekati pi per 4. Pi per 4 itu 45 ya. Tadi saya bilang kalau ini mendekati 0, baru pakai rumus-rumus yang ditampilkan tadi. Kalau tidak, maka apa? Maka mengerjakannya seperti limit fungsi aljabar biasa ya. Coba kita lihat. Ini kita ubah menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Ini tadi rumus bantu itu loh. Yang nomor 1 ini. Kalau ini 2X berarti di sini 1. Kalau ini 4X, di sini 2X, di sini 2X. Kalau ini 5X maka di sini 5 per 2X, 5 per 2X. Tadi itu kalau ini KX, K per 2, K per 2 kan gitu tadi. Oke ya. Di konten sebelumnya juga sudah pernah dibahas, insya Allah masih ingat. Dibagi apa? Sin X min cos X. Ini tetap aja, ini tetap, ini tetap. Lalu kita faktorkan menggunakan ini. Insya Allah kita masih ingat A kuadrat min B kuadrat A plus B kali apa? A min B. Ya toh, ini kan sama ini. Ini berarti anggap A kuadrat min ini B kuadrat. Berarti kan seperti ini. Kita faktorkan jadi apa? Limit X mendekati 45 derajat ya, pi per 4 kan 45 seperti contoh 1 tadi. Ini saya faktorkan menjadi cos X plus sin X kali cos X min sin X. Pahamin ya? Pakai seperti ini ya. Jadi tidak sulit sama sekali ya. Dibagi. Nah ini loh, dengan ini kan mirip. Tapi ini cosnya di depan, ini cosnya di belakang. Kalau itu saya tulis gini apa boleh? Cos X min sin X yang bawah itu saya tulis begini. Boleh ya, agar sama-sama ada cosnya sama-sama di depan. Ini loh, min kali cos apa? Min cos. Min kali min plus sin. Nah ini sin. Bisa ya? Oke. Berarti ini bisa dicoret ini. Serut serut. Nah gitu. Kalau sudah nyoret berarti sudah mau selesai gitu. Jadi kalau kamu ngerjakan limit nggak selesai, coret saja gitu ya. Yang terakhir itu guyon ya. Jangan diikuti ya. Jadi kalau sudah nyoret berarti sudah mau selesai. Nah, berarti sama dengan apa sekarang? Minus, dari mana minus ini lah? Ya toh? Cosinus 45. Jadi X-nya diganti 45 sudah. Kalau sudah nyoret X-nya diganti. Plus berapa? Sin 45. Sama dengan minus cos 45 berapa? Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Bisa ya? Lalu minus setengah kalau tambah setengah. Kalau seperti ini kan sama toh. Ini sudah mau selesai ini berarti. Setengah tambah setengah berapa? 1 kali akar 2 akar 2. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini sudah cukup, sudah selesai sudah. Nah, baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pemantapan limit fungsi trigonometri. Seperti yang sudah-sudah, maka saya ingatkan lagi bahwa di setiap konten ASC Channel itu selalu ada link materi yang sedang dibahas. Di mana ada link itu? Di deskripsi ya. Coba kalau kita
setel videonya, di situ ada deskripsi. Maka kalau link yang ada di situ kita klik, maka akan muncul PDF dari materi yang sedang kita bahas. Bisa di-download dan sambil dilihat, sambil melihat videonya. Insya Allah hasilnya akan lebih baik. Ya. Makanya itu ikuti terus ya ASC Channel ya. Baik, sekarang kita bahas soal nomor 3. Limit X mendekati 0 dari ini tan 7X, sin 2X, 3X. Ini kalau saya ngerjakan nggak usah saya kerjakan, ini jawabnya 3 gitu langsung. Kok bisa ya? Karena terbiasa ya. Karena terbiasa. Ini sebetulnya kalau mau dikerjakan waktu SD kan kalau ada seperti ini kan bisa diurai jadi gini. Limit X mendekati 0 tan 3X, tan 7X ya. Dibagi 3X ini 7X dibagi ini plus berapa sin 2X per apa 3X. Nah ini bisa diubah gini kan, jadi ini dipecah dipisah plus ini tulis itu, ini juga ditulis itu kan gitu waktu SD, masih ingat ya, menyamakan penyebut itu loh. Nah kayak gini karena ini mendekati 0 ya, maka langsung hasilnya berarti saya tadi 7/3 langsung gini 7/3 plus ini juga karena ini nggak ada cosnya maka langsung 2/3 karena penyebutnya sama maka langsung di sini 3, 7 tambah 2 berapa? 9 bagi 3. Nah ini sudah selesai ya. Ini nanti kalau ada soal kayak gini nggak usah dikerjakan, bisa langsung begini aja, 7 tambah 2 berapa? 9 bagi 3, ini sama ya. Oke ya, jadi jangan dianggap sulit ya, jangan dianggap sulit. Oke, kita langsung kerjakan soal contoh nomor 4. Nilai dari limit X mendekati 0, 5X ditambah 7X kali cos 3X per tangen 4X dibagi cos 2X sama dengan berapa gitu ya. Maka ini perhatikan nih, kalau ini kali ya, cos, ada cos dan ini kali, maka ini tinggal masukkan ke sana gitu loh. Nah, jadi cos 0, berapa cos 0? 1, berarti ini nggak usah direken, nilainya langsung 1. Ya toh? Langsung 1. Jadi yang kita kerjakan limit itu kalau menghasilkan 0 atau menghasilkan tak inggain loh, ini masuk sini 0 maka ini kita kerjakan, menghasilkan sini 0 maka ini kita kerjakan, tan 0 0 kita kerjakan. Kalau ini cos 0 berapa? 1, berarti nggak usah, ini berarti hanya penghias saja. Maka untuk di baris berikutnya ini nggak usah ditulis, yang ini nggak usah saya tulis. Jadi apa? Limit X mendekati 0, 5X ditambah apa? 7X kali apa? Cos 3X dibagi apa? Tan 4X. Ini nggak usah ditulis karena 1 kali tan kan tan. Paham ya? Ada yang istimewa lagi di sini, di baris kedua ini? Ada yang tahu? Ya, ini ada perkalian dan ini cosinus. Berarti ini pun bisa masuk ke sana, nolnya masuk ke sini. Ya toh? Cos 0 jadinya berapa? Ini nilainya berapa? 1 dikalikan 7X. Ya tetap 7X. Berarti kalau ditulis gini, limit X mendekati 0, 5X plus apa ini? 7X kali 1. 1 itu inilah. Dibagi berapa? 4 tan 4X. Berarti ini hasilnya langsung aja 5 ditambah 7 dibagi 4 ini. Iya toh, kan ini sudah aljabar, ini tan, bukan cos. Ini langsung seperti tadi, langsung berarti berapa? 5 tambah 7, 9 bagi 4 berapa? 5 tambah 7, 12 bagi 4, 3. Nah ini, 12 bagi 4, 3. Itu sudah gampang loh. Gampang, matematik itu mudah kalau kamu ngikuti ASC Channel. Rugi besar kalau nggak ikut ASC Channel itu.
Oke, sekarang contoh yang kelima. Nilai dari limit X mendekati 0 kosekan 2X, kosekan ini disingkat JSC gitu ya, JSC, kosekan 2X dibagi kotangen 4X. Tadi saya bilang di awal, kalau ini X mendekati 0 dan fungsinya sinus atau tangen bukan kosinus, maka harus diubah menjadi sinus atau apa? Atau tangan. Nah ini bukan sin bukan tangan, maka kita ubah dulu menjadi sin atau tangan. Caranya bagaimana? Waktu di kelas 10 kan pernah belajar gini. Limit X mendekati 0. Kalau kamu sudah terbiasa ini jawabannya 2 langsung ya. Kalau sudah terbiasa. Tapi kalau belum kita pelan-pelan gini. CSC itu kan sepersin. Tahu ini? Sepersin 2X. Tahu? Kosekan kan sepersin. Kalau sekan apa? Seperkos, pandai. Dibagi kotangan itu apa? Sepertangan. Berarti 1 per apa? Tan 4X. Kalau kayak gini kan ini bisa naik ke sana ya. Jadi apa nanti? Limit X mendekati 0 tan 4X dibagi berapa? Sin 2X. Nah ini X yang mendekati 0 fungsinya bukan kosinus. Berarti langsung aja sama dengan ini ambil berapa? 4 per berapa? 2. 4 per 2 berapa? 2. Ya hasilnya berarti 2. Bisa dipahami ya? Oke, sekali lagi matematika itu tidak sulit ya. Kalau belajarnya bersama ASJ Channel. Oke, saya kira cukup yang saya sampaikan. Di belakang itu ada beberapa soal yang bisa kamu coba ya. Bisa, kalau bisa dicoba dulu, kalau tidak bisa dan ingin berdiskusi, bertanya, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.